Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah. Alhamdulillah alladzi amarana bi an na'mal as-salihat kama qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah yang saya sampaikan pada hari ini berjudul memadukan soleh ritual dengan soleh sosial. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan lain-lain, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang bangkrut itu? Qalu, para sahabat berkata, "Al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'."
Menurut kami, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak ada lagi atau habis seluruh uang dan harta miliknya. Faqal, maka Nabi bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Sesungguhnya orang bangkrut dari umatku, kata Nabi, adalah orang yang dibangkitkan atau datang pada hari kemudian dengan membawa pahala salatnya, pahala puasanya, dan pahala zakatnya. Tapi kemudian datang orang-orang yang menyertainya, yang dulu ketika di dunia telah dicacinya, yang telah dituduhnya melakukan kejahatan, yang telah dimakan atau diambil hartanya, dan yang telah ditumpahkan darahnya, dan yang telah dipukulnya. Lalu diambillah pahala dari ibadah-ibadahnya dan diserahkan kepada mereka, sehingga habis seluruh pahala ibadahnya sebelum selesai dia membayar kejahatan-kejahatannya. Maka diambillah dosa-dosa mereka dan ditimpakan atau dilimpahkan kepadanya. Setelah itu dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis Nabi ini menjelaskan tentang seorang muslim yang ibadah atau ritualnya rajin, tapi dia juga suka melakukan kejahatan atau keburukan terhadap orang lain, dan akibat yang akan ditanggungnya pada hari kiamat. Atau dalam istilah lain bisa disebut orang yang saleh ritual tapi tidak saleh sosial. Padahal agama mengajarkan kepada kita, baik melalui tuntunan-tuntunan yang bersifat tekstual atau kontekstual, tersirat atau tersurat atau tersirat, bahwa hendaknya setiap muslim bisa menjadi, bahkan harus menjadi pribadi-pribadi yang saleh ritual dan saleh sosial. Saleh ritual adalah kesalehan seorang muslim sebagai wujud kepatuhannya dalam menjalankan perintah-perintah Allah, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah salat, ibadah puasa, zakat, sedekah, haji, membaca Al-Quran, berzikir pada Allah, berdoa, berkurban, dan sebagainya. Sedangkan saleh sosial adalah kesalehan seorang muslim sebagai wujud kesadarannya dalam melaksanakan kewajiban menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, dengan jalan melakukan amal-amal yang menopang pelaksanaan kewajiban tersebut. Juga kepedulian seorang muslim terhadap orang-orang yang tidak mampu atau kaum fakir miskin, yang mendorongnya, menolong atau membantu mereka dengan harta yang dimilikinya. Sesungguhnya pada semua ibadah ada dimensi ritual dan dimensi sosial itu. Dimensi ritual ibadah itu yang paling utama, tapi dimensi sosial juga sangat penting. Dalam ibadah salat ada dimensi ritual dan dimensi sosialnya. Dimensi ritual ibadah salat adalah menjadikan salat sebagai jalan untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amal-amal dalam ibadah salat, baik amal-amal lahir yaitu gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan sejak awal hingga akhir salat, dan juga melakukan amal-amal hati terutama ikhlas, khusyuk, dan sabar. Seorang muslim yang selalu salat juga dituntut peduli kepada orang lain yang sulit, kaum fakir dan miskin. Seorang muslim yang memiliki kelebihan harta tapi tidak peduli pada kesulitan orang-orang susah, justru mendapatkan ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Suratnya sudah sangat dihafal oleh seluruh kaum muslimin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tahukah kamu pendusta agama? Maka dia
itulah orang yang suka menghardik anak yatim, yang tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin, maka celakalah orang-orang yang salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga pada ibadah-ibadah yang lain. Dalam ibadah puasa ada dimensi ritual dan sosialnya, dalam ibadah haji ada dimensi ritual dan sosialnya. Dan ibadah yang paling menonjol dimensi sosialnya ada dua. Pertama zakat dan atau sedekah, dan yang kedua ibadah kurban. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Dan yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan kepada orang yang dalam perjalanan atau musafir, dan orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Tentang ibadah kurban Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sama sekali daging dan darah hewan yang kamu sembelih itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Dan sebagaimana kita maklum, daging hewan kurban itu diberikan kepada kaum fakir miskin. Hamba-hamba Allah, sesungguhnya banyak perilaku terpuji yang merupakan perwujudan kesalehan sosial seorang muslim yang sangat patuh melaksanakan ibadah ritual. 3 diantaranya adalah rajin mengerjakan ibadah dan tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, rajin mengerjakan ibadah dan selalu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, rajin melaksanakan ibadah dan suka menolong orang dengan kelebihan harta yang dimilikinya. Saya akhiri khutbah singkat ini dengan mengetengahkan beberapa ayat dan hadis Nabi yang berisi tuntunan tentang amal-amal dalam rangka menjalin hubungan baik dengan orang lain. Allah berfirman pada surat Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddzan ghalidhal qalb lam faddu min haulik." Maka dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Jika sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Allah berfirman pada surat Fussilat ayat 34, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik, sehingga orang yang antara engkau dan dia ada permusuhan akan berubah menjadi teman yang setia. Rasulullah bersabda pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, seorang laki-laki bertanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa akhlak yang baik itu?" Beliau membaca ayat 199 surat Al-A'raf, "Khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid 'anil jahilin." Jadilah orang yang suka memaafkan, perintahkan orang melakukan kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Itu berarti, kata Nabi, engkau harus menyambung hubungan dengan orang yang memusuhimu, memberi kepada orang yang kikir terhadapmu, dan memaafkan orang yang berbuat salah kepadamu. Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tiada hari yang hamba-hamba Allah berada pada pagi harinya kecuali ada 2 malaikat yang turun. Malaikat pertama berdoa, "Ya Allah, beri ganti harta orang yang bersedekah." Malaikat kedua berdoa, "Ya Allah, binasakan harta orang yang kikir." Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu memadukan kesalehan ritual dan kesalehan sosial, sehingga kita menjadi muslim-muslim terbaik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.